Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa wal haqqa bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadrul miqdar azim Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akribna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Makalah yang kelima. Halaman berapa itu? Halaman 77. Silakan dibuka halaman 77 baris ke 4 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Wal maqalatu al-khamisatu an Abi Bakrin as-Siddiqi radhiyallahu anhu annahu qala arba'atun minal khisali tamamuha bi arba'atin minal umuri tamamus salati bi sajdatai as-sahwi hina wujudi sababis sujudi kanaqli al-qawli an mahallihi wa dhalika imma an yakuna al-manqulu ruknan aw ba'dan aw hayatan farruknu yasjudu linaqlihi mutlaqan wal ba'du in kana tasyahuda awwalin kadzalika amal kunutu fa inna naqlahu bi qasdihi sajada aw bi qasdi dzikri fala wal hayatu la yasjudu linaqliha illa surati kada afada syekhuna Ahmadu an-Nahrawi wa tamamu sawmi ay sawmi Ramadana bi sadaqatil fitri qala Allah ta'ala ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskinin wadh-dhamiri fi yutiqunahu raji'un lil fidyati bi annahu mutaqaddimu rutbatin wal ma'na wa 'ala alladhina yutiquna al fidyata wa ta'amu miskinin wal muradu minat ta'ami sadaqatul fitri bi anna Allah ta'ala dzakara hadhil ayata aqibal amri bisyami kama amara Allah ta'ala bi takbiratil 'aidi aqibal ayati as-saniyati
kama fi Fathil Khabir. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala man naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fil amin radhiyallahu ta'ala anhu. Wal maqalatul khamisah. Ini adalah maqalah atau perkataan al-khamisatu yang kelima dari bab rubai, yaitu bab yang berisi nasihat yang tersusun dari 4 kalimat nasihat. Sudah sampai maqalah yang kelima. An Abi Bakrin As-Siddiq. Kalau disambung an Abi Bakrin As-Siddiq, dari Sayyidina Abi Bakr. Nama zaman jahiliyahnya Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Bapaknya Utsman, nama gelarnya Abi Quhafah. Ketika masuk Islam diganti namanya oleh baginda besar Muhammad SAW jadi Abdullah bin Abi Quhafah. Disebut lakopnya Abu Bakar karena banyak punya anak gadis perempuan. Di antaranya adalah Sayyidatuna Aisyah dan Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Sayyidatuna Aisyah yang jadi istri baginda Nabi besar Muhammad SAW, satu-satunya istri yang dinikahi oleh Rasulullah SAW dalam keadaan gadis, dalam keadaan dan tidak memiliki anak. Nabi nikahin Sayyidatuna Aisyah atas perintah Allah melalui malaikat Jibril, usia 9 tahun dan baru dicampur usia 12 tahun. Anak dari Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. As-Siddiq gelar ketika peristiwa Isra Mi'raj diberikan oleh baginda besar Muhammad SAW, ya, orang yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Ya, ketika itu di saat orang-orang banyak yang murtad dari sahabat-sahabat Nabi, beliau malah ngebenerin itu. Ya, kita dapat gelar Abu Bakar As-Siddiq. Usianya lebih muda 2 tahun dari baginda besar Muhammad SAW. Kalau Nabi lahir tahun gajah, beliau lahirnya 2 tahun dari tahun gajah. Rasulullah SAW lahir tahun 571 Masehi. Beliau lahir tahun 573. Jadi lebih muda berapa tahun? 2 tahun. Beliaulah yang menjadi pengganti dari baginda besar Muhammad SAW untuk menjadi imam ketika beliau dalam keadaan sakit. Dan itulah yang mengisyaratkan bahwa beliau akhirnya menjadi khalifah setelah baginda besar Muhammad SAW wafat. Dan masa kekhalifahannya enggak lama, cuma lebih kurang 2 tahun 77 hari lebih kurang. Itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pernah Rasulullah SAW pengen tahu tuh tentang kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Cari tahunya ke siapa? Ke malaikat Jibril. Ya Jibrilu sifli hasanati Umar. Hai Jibril,
sifli hasanati Umar. Berkata Rasulullah SAW pada malaikat Jibril, sifli hasanati Umar. Coba sifatkan kepada saya kebaikan-kebaikan Umar. Lalu malaikat Jibril menjawab, faqala law kanatil biharu midadan wasyajaru aqlaman lama hasartuha. Seandai kata laut jadi tinta, pohon jadi penanya untuk mengungkap kebaikan, menuliskan kebaikan Sayyidina Umar, lama hasartuha, niscaya aku nggak bisa mampu untuk membatasinya. Masya Allah. Laut jadi tinta, pohon yang ada di dunia jadi penanya untuk melukiskan, menggambarkan kebaikan Umar, lama hasartuha, saya nggak bisa membatasi. Malaikat Jibril itu yang ngomong. Kemudian sifli hasanati Abi Bakr, coba sifatkan kepada saya, kasih tahu saya, jelasin sifat-sifat kebaikan Abu Bakar. Faqala, kata malaikat Jibril, Umar hasanatun min hasanati Abi Bakr. Umar hanya salah satu saja dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Masya Allah. Sehingga Abdullah Sahabah, sahabat yang paling abdol, makomnya, derajatnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Beliaulah yang masuk pertama kali Islam, minas sabiqinal awwalin, dari orang-orang yang masuk pertama kali dalam Islam, dan yang dijamin masuk ke dalam surga oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga adalah di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Itu. Nah, beliaulah yang nasabnya sambung ke kakeknya baginda besar Muhammad SAW. Dari suku Quraisy. Beliau nama aslinya lengkapnya Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadur. Itu. Jadi nyambung ke Lu'ay. Ke Murrah bin Ka'ab, nyambung kakeknya, bertemu nasabnya dengan baginda besar Muhammad SAW, itu di kakeknya yang Murrah. Lahir di Mekah dari keluarga kaya dari kaum Bani Taim. Tadi tuh nama kakeknya ada Taim. Nah, itu dia. Beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nama ayahnya Utsman, nama panggilannya poyokan Abu Quhafah. Nama ibunya Salma binti Sakhr, Ummul Khair. Seorang pengusaha, Sayyidina Abu Bakar. Beliau juga seorang intelektual, pandai membaca dan menulis, dan juga suka membuat sajak-sajak, puisi-puisi, syair-syair. Nah, itu dia. Kita udah tahu tuh tadi bagaimana kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar aja kebaikannya seandainya kata tinta jadi pena, pohon jadi tinta, laut jadi tinta, pohon jadi penanya, nggak bisa dibatasi oleh malaikat Jibril. Nah, sedangkan Sayyidina Abu Bakar itu hanya Sayyidina Umar hanya salah satu dari kebaikan-kebaikan dari Sayyidina Abu Bakar. Makomnya di mana? Di Masjid Nabawi di Madinah. Dan juga orang yang ikut hijrah menemani baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pokoknya udah setumplak dah kebaikan-kebaikan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini. Nah, kita akan dengarkan nih nanti keterangan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini di makalah yang kelima.
Apa kata beliau radhiyallahu anhu? Annahu qala, beliau berkata, arba'atun minal khisali tamamuha bi arba'atin. Ada 4 perkara yang menjadi sempurna, itu 4 perkara dengan 4 urus perkara yang lainnya. Ada 4 hal yang sempurna, itu 4 hal dengan 4 perkara yang lainnya. Yang pertama, tamamus sholati bisajdatai sahwi. Sempurna sholat dengan 2 sujud sahwi. Maksudnya apa? Hina wujudi sababis sujudi. Ketika adanya sebab-sebab sujud. Jadi kalau ada sebab kita melaksanakan sujud sahwi, ya, maka sholat yang tadinya bocel-bocel bahasa kita, bolong-bolong, rusak sempurna lagi dengan sebab 2 kali sujud sahwi. Seperti apa? Karena lil qauliyi, seperti memindahkan rukun qauli. Di dalam salat ada 3 rukun. Ada rukun qauli, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li. Rukun qalbi, ruknun qalbiyun, bangsa hati. Niat itu rukun qalbi. Rukun qauli berupa bacaan takbir ihram, Allahu Akbar ketika pertama kali sholat, itu rukun qauli. Fatihah dari bismillah sampai waladhdallin, itu rukun qauli. Terus apa lagi? Tasyahud akhir, itu rukun qauli. Dari sekurang-kurangnya at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu paling kurang begitu. Paling kurang minimal at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillah salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Paling kurang itu tasyahud. Kalau yang komplit yang biasa, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kalau yang paling kurang at-tahiyatu lillah. Terus pakai alif lam ta'rif, assalamu alaika. Nah, kalau yang paling kurang salamun alaika, nggak pakai alif lam. Kalau ente sholat buru-buru, mau kondangan, mau ngapain, baca boleh at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa barakatuh, salamun alaina wa ala sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau yang komplit, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus baca sholawat paling sedikit Allahumma sholli ala Muhammad, udah. Terus salam, assalamu alaikum sampai mim pada kata alaikum, ya, pada huruf ya mim sampai situ assalamu alaikum, ya. Nah, itu rukun-rukun qauli. Nah, di sini di kitab Nasrul Ibad dikatakan yang menyempurnakan sholat itu dengan 2 sujud sahwi adalah manakala terjadinya sebab-sebab sujud sahwi. Seperti apa? Seperti memindahkan rukun qauli, artinya memindahkan lupa, kegeser. Ya, kegeser. Harusnya baca Fatihah, dia nggak baca. Rakaatnya nggak sah, udah ruku ya belum baca Fatihah tadi. Berarti rakaatnya nggak sah tuh. Ntar nambah lagi 1 rakaat. Untuk menyempurnakan tadi, maka disunahkan untuk melakukan 2 sujud sahwi. Ya, seperti memindahkan rukun, memindahkan yang sifatnya bacaan dari tempatnya. Wa dzalika imma an yakunal manqulu ruknan, dan yang demikian itu dan hal itu ada kalanya yang dipindahkan itu berupa rukun. Tadi itu saya sebutin yang berupa rukun.
takbir ihram, Fatihah dari bismillah sampai waladhdallin. Kemudian tasyahud akhir, salamun dari at-tahiyatulillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh, salamun alaina wa ala ibadillah sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terus apa lagi? Salawat Allahumma sholli ala Muhammad, dan juga salam assalamualaikum. 5 tuh rukun. Ada kalanya yang dipindahkan, maksud pindahkan lupa, tergeser. Bukan sengaja-ngaja, bukan, lupa. Itu manusia, al-insan mal khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Digeser. Ada kalanya yang digeser itu, yang dipindahkan itu adalah rukun au ba'don atau sunnah ab'ad. Apa sunnah ab'ad? Yang bangsanya bacaan tasyahud awal. Maghrib enggak tasyahud awal dia, enggak baca. Nah, itu berarti ba'don, sunnah ab'ad. Salatnya sah, tapi ntar pakai sujud sahwi. Doa kunut sama sunnah ab'ad. Enggak baca. Jadi yang digeser dalam rukun qauli, dalam bacaan yang sifat, dalam kerjaan yang sifatnya bacaan qauli, itu bisa rukun, bisa sunnah ba'at atau hayatan atau sunnah hayat. Sunnah hayat adalah sunnah-sunnah yang tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Nah, sunnah nggak bisa untuk sujud sahwi. Seperti apa? Baca ta'awud, baca iftitah, itu sunnah hayat. Nggak apa-apa nggak baca iftitah, nggak ada sujud sahwi. Kita kadang suka nggak baca iftitah. Kalau sholat berjamaah, imamnya cepet banget nih, nggak baca iftitah gitu. Atau sholat zuhur, kita nggak tahu imam cepet apa lama nih bacaannya, kan nggak kedengeran, nggak baca iftitah gitu. Itu sunnah hayat. Terus apa lagi? Ta'awudz, nggak baca kelewatan atau bismillah, ya udah, itu sunnah hayat. Terus bacaan setiap rukun fi'li, ruku ada bacaannya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau iktidal kita baca tasmi sami Allahu liman hamidah, nggak baca, itu sunnah hayat namanya. Dulu sami Allahu liman hamidah bacaannya tetap Allahu akbar, nah, itu ada dalam kitab Uskuriyah apa tuh, saya lupa kitabnya. Jadi Rasulullah SAW bacanya tetap Allahu Akbar. Nah, itu yang sebab riwayat tersebut adalah ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mau sholat subuh ke masjid bersama Nabi di Madinah. Begitu mau sholat subuh, ada orang tua jalannya lambat, orang tua. Imam Ali menjaga haknya. Kalau modal kita main kepot aja udah menduluin, jaga tuh. Orang tua jalannya lambat, Imam Ali di belakang, lama jalannya. Udah sampai pintu masjid, dia kagak masuk ke masjid. Ternyata orang Yahudi Madinah ya. Begitu lihat Rasulullah SAW lagi dalam keadaan ruku, beliau bilang alhamdulillah. Bahasa kita tuh, bahas segala puji hanya milik Allah. Masih bisa dapat ruku bersama Nabi, langsung tuh ikut ruku bersama Nabi. Ketika itulah Rasulullah SAW mendengar kalimat alhamdulillah, pujian kepada Allah Ta'ala. Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi hambanya yang memujinya. Tuh, selesai sholat Rasulullah SAW ditanyain sama sahabat-sahabat yang lain, ya Rasulullah, kenapa engkau ruku dalam keadaan lama, nggak seperti biasanya? Apa turun wahyu? Apa memang ada aturan baru sholat model begini subuhnya? Rasulullah SAW bilang, waktu saya mau bangun dari ruku ditahan sama malaikat Jibril. Kenapa? Tungguin Imam Ali biar dapat sholat berjamaah, biar dapat rakaat. Insyaallah. Kaget tuh, maka tuh Nabi bilang ana madinatul ilmi wa aliun babuha, aku adalah kotanya ilmu dan Imam Ali adalah gerbangnya. Faman aradal madinah falyatiya min babiha,
siapa yang mau masuk ke kota harus melalui gerbangnya. Siapa yang mau ilmu harus melalui Imam Ali. Pernah Imam Ali dibenci sama orang-orang Khawarij dengan satu pertanyaan yang mau ngetes. Ditanya pertanyaan yang sama, jawabannya bisa 10 berbeda-beda. Ketika ditanya, ilmu apa harta yang lebih baik? Imam Ali bilang, al ilmu khairun minal mal. Ilmu lebih baik daripada harta. Beda-beda jawabannya. Kenapa? Alasannya, ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu ngejaga engkau, sementara harta ente yang jaga. Tanya lagi sama orang, sama pertanyaannya, jawabannya beda. Masya Allah. Ya, ilmu bertambah dengan sebab diinfakkan, harta berkurang dengan sebab diinfakkan, dibelanjakan. Nah itu. Nah, kata Nabi, belum seberapa kalau malaikat Jibril nahan pundak saya karena nungguin Imam Ali, Sayyidina Ali. Yang lebih luar biasa, malaikat Mikail di langit ditahan sama Allah Ta'ala supaya jangan munculin matahari terbit dulu. Ditahan tuh sama malaikat Mikail atas perintah Allah Ta'ala supaya matahari jangan terbit dulu. Kalau kata kita isyrok sekarang jam 5.50. Saking lamanya tuh, jangan sampai isyrok dulu tuh terbit, ditahan sama malaikat Mikail. Malaikat yang jagain matahari. Masya Allah. Ini kita mesti jadwal apa sholat waktu sholat jam berapa bagaimana nih? Isyrok jam berapa, duha jam berapa? Kalau duha 100 menit dari waktu sholat subuh. Sekarang isyrok tuh 5.50. 5.50. Hah? 5.50. Iya, jam 5.50. Jadi begitu. Nah itu baca sunnah hayat, tasbih dalam ruku, dalam sujud, bacaan-bacaannya itu hayat yang tidak mengharuskan untuk sujud sahwi. Farduknu yasjudu linaklihi mutlaqon. Maka adapun kalau soal rukun maka sujud mutlak, sujud sahwi, nggak boleh enggak. Kalau yang rukun tadi itu lupa baca Fatihah, udah ruku, udah lanjutin. Tapi rokat dia yang ketika dia lupa baca Fatihah sah nggak? Nggak sah. Maghrib 3, Fatihah pertama lupa, udah ganti. Kapan gantinya? Nanti. Jadi maghrib berapa rokat? Seakan-akan 4 rokat. Fatihahnya nggak baca. Nah lupa tuh ngegeser. Nah maka ditambahnya disempurnakannya dengan sujud sahwi. 2 sujud sahwi. Jadi kalau rukun, kalau masalah memindahkan rukun, maka sujud. Karena memindahkannya mutlak itu, nggak boleh enggak. Wal ba'du in kanat tasyahuda awalin kadalika. Dan sunnah ab'ad kalau bacaannya itu bacaan tasyahud awal. Sholat isya 4 rakaat lupa, main bangun aja, udah berdiri. Lupa tuh, udah rakaat ketiga langsung 4. Terus tambah gak rakaatnya? Kagak, orang sunnah ab'ad. Tahiyat yang pertama tambahnya pakai apa? Pakai 2 kali sujud sahwi. Itu sunnah ab'ad. Jadi kalau ada seandainya kata kejadian nih, imam sholat isya 2 rakaat, dia lupa udah berdiri, ya udah lanjutin rakaat ketiga keempat. Nanti terakhir sebelum salam, habis tasyahud akhir dia 2 kali sujud sahwi. Kenapa? Karena dia ninggalin sunnah ab'ad. Amal kunutu fa inna qalahu biqasdihi sajada aw biqasdi dzikri fala. Adapun kunut kalau maka sudah memindahkannya biqasdihi sajada. Kalau kunut meninggalkannya
dengan sebab dia sengaja buat kunut, maka sujud sahwi. Emang biasa subuh tempatnya kunut, ditinggalin sama dia, digeser, lupa, sujud dia sujud sahwi. Iya. Kalau tujuannya memang mengerjakan kunut. Tapi kalau ngerjakannya dengan tujuan zikir, nggak sujud. Emang dia nggak biasa kunut, gitu. Karena ngikut orang kunut, ya udah dia zikir aja. Maka dia kalau yang model nggak pakai kunut, berarti dia nggak disunahkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau kita yang memang sengaja dan biasa untuk mengerjakan subuh pakai kunut, ketika ditinggalkan, maka karena kita bersengaja untuk melaksanakan kunut tapi digeser atau ditinggalkan atau dipindahkan, maka kita sunnah untuk menyempurnanya dengan 2 kali sujud sahwi. Ini agak masalah-masalah fikih nih, ya. Nah, sekarang saya buka kitab fikih deh akhirnya. Di sini as-sahwu lugatan an-nisyan. Sujud sahwi itu. As-sahwu lugatan an-nisyan. Secara bahasa artinya nisyan, lupa. Saha yashu, sahwan, sahin, mashuun. Ya, orangnya namanya sahi, lupa. Ya. Jadi asalnya nisyan. Wa ba'dhum farraqa baina sahwi wa nisyan. Ada juga ulama yang membedakan antara sahwi dan nisyan. Antara sahwi dan nisyan. Ada ulama yang membedakan itu. Tapi ada yang sama, sahwi itu nisyan, lupa, tapi ada yang membedakannya. Faqala an-nisyanu nisyanu syai' min aslihi bihaitu yutaju ila hifdzi min jadid. Yang dimaksud nisyan adalah lupanya sesuatu dari asalnya, sekira-kira membutuhkan untuk diingat dari baru. Lupanya sesuatu dari asalnya, dari dasarnya. Lupa sesuatu dari dasarnya, ya, di mana diharuskan untuk mengingat dari awal, dari barunya, itu nisyan namanya. Dibutuhkan untuk diingat lagi dari awal, dirintut apaan nih dari awal. Sedangkan sahwu waladhi la yataju ila hifdzi min jadid. Sedangkan sahwu adalah sesuatu yang tidak dibutuhkan untuk mengingat lagi dari awal, memang udah lupa udah. Faizat tazkaruhu dzakaruhu, kalau emang dia ingat kerjain, kalau enggak udah. Itu sahwi. Hukmuhu sunnatun, hukum sujud sahwi sunnah. Fala yakunu wajiban, maka enggak wajib sujud sahwi, hanya menyempurnakan sholat. Illa fi halatin wahidatin, kecuali pada satu keadaan sujud sahwi jadi wajib. Apa tuh? Wahya sujudul ma'mumi li mutaba'ati imamihi. Sujudnya seorang makmum yang ngikutin imamnya. Kalau imam sujud sahwi, makmum wajib enggak? Wajib sujud sahwi. Masa makmum sujud, imam sujud, itu nggak sujud, itu berantakan. Hayat sholatnya, keadaan sholat. Kan kalau berjamaah, apa yang imam kerjain nggak? Kerjain. Imam kunut nggak kunut. Ya. Imam kunut nggak kunut. Ya. Fa'in lam yutabi'hu batalat sholatuhu. Kalau imam sujud sahwi, nggak sujud sahwi, maka batal sholat makmumnya. Kalau imam nggak sujud gimana? Ya udah, imam nggak sujud, makmum. Hah? Ikutin imam aja, kata bang papa. Mahalluhu, tempatnya sujud sahwi kapan? Ba'dat tasyahudil akhiri wa qabla salam, yaitu setelah tasyahud akhir sebelum salam. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Dibaca tuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad.
sama sholat tasnabrim sampai fil alamin dan majid, tambah lagi Allah firni ma qaddamtu ma akhrajtu ma alatu terus sampai ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Udah sampai situ, baru niat dulu sujud sahwi, jangan ente sujud aja. Kalau ente sujud aja dah baru pun batal sholatnya. Aku niat sujud sahwi, sujud deh 2 rakaat sebelum salam. Ya wa yaqutu bisalami ila fi halatin wahidah, luput sujud sahwi, artinya nggak usah dikerjain lagi, bisalam dengan sebab udah ngucapin salam, assalamualaikum, lewat deh. Illa fi halatin wahidatin, kecuali pada satu keadaan. Fayakunu ba'da salami bisalati syurut, maka adalah dia setelah salat dengan 3 syarat. Wa indaha yalqu salamuhul awal, yaitu sekira-kira salam yang pertama dianggap main-main, nggak sengaja, orang lupa. Kita kalau lagi sholat, kalau lagi break suka begitu tuh, belum waktunya salam udah salam, atau belum niat salam udah salam. Fajibu alaihi ayusallima marratan ukhra, maka ketika salam dianggap yalgu dianggap main-main salamnya, nggak sengaja berbahasa kita, maka wajib bagi dia untuk salam yang kedua. Mau salam lupa gue, orang belum waktunya salam, dengan salam jadi kelepasan aja, nggak sengaja. Maka dia diwajibkan untuk salam yang kedua, salam yang benerannya. Kalau salam yang pertama tadi dianggap main-main, dianggap nggak konsentrasi dia. An yusallima nasyal sujud, dalam 3 keadaan, yaitu dia mengucapkan salam, lupa buat sujud, udah ingat mau sujud, salam. Boleh tuh, sujud sawi, orang lupa, udah ingat tadi, udah niat, aku dia sujud sawi, lupa salam, udah salam, boleh tuh, ini sujud itu. Sebelum salam, berarti salamnya nanti setelah sujud sawi dia, orang dia udah niat, lupa kelanjuran salam tadi. Alla yaqulal faslu baina salam wa sujudi urfan, tidak terpisah jarak waktu yang lama antara salam sama sujudnya. Kalau salam udah lama, udah gak usah sujud lagi. Tadi belum waktunya dia udah niat sujud, salam, berarti salamnya nggak dianggap tuh. Boleh dia setelah salam yang dianggap tadi sujud sahwi, orang udah niat tadi, paham nih? Karena lupa, udah sujud dia, terus bangun dari sujud, terus sujud lagi, terus baru salam lagi dia. Kalau keadaannya dia lupa mau sujud sahwi dan dia lupa, pernah begitu kita tuh, dengan catatan jarak antara salamnya dia sama dia mau sujud nggak lama. Kalau lama udah luput sujud sahwinya. Alla yatro'a mubtilun lisholah, dan tidak mendadak syaratnya hal-hal yang membatalkan sholat. Udah niat assalamualaikum, lupa mau sujud sahwi dia salam, boleh tuh sujud sahwi dengan catatan nggak batal gitu. Kalau dia batal udah nggak boleh. Jelas tuh Pak tuh. Gimana kalau sujud sahwi udah niat lupa, emang tadi lupa, sujud sahwinya lupa juga. Lucu juga tuh, udah mau sujud sahwi, sujud sahwinya malah lupa juga. Ya udah dengan catatan kalau dia udah salam boleh, dengan catatan salamnya nggak lama jaraknya dengan niat, dengan sujudnya dia langsung sujud dia. Kalau lupa, kalau udah lama udah istighfar dulu, oh iya tadi belum sujud sahwi, udah lewat udah. Jadi sujud sahwi itu dikerjakannya sebelum salam, boleh sesudah salam. Kalau salam yang pertama nggak dianggap. Kenapa? Karena dia udah niat, udah salam duluan. Tapi biasanya kalau udah salam sih udah aja lanjut udah nggak pakai sujud aja, gue lupa udah sujud sahwinya malah lupa.
Kaifiyatuhu, tata caranya. Sajdatani ka sujudi sholati, 2 kali sujud seperti sujud sholat. Wa yaqulu fihima ma yaqulu fi sujudi sholah, dan dia membaca di dalam 2 sujud tersebut seperti apa yang diucapkan di dalam sujud sholat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Wastahsana ba'duhum, dan menganggap bagus, istihsan. Jadi ada dalam hukum syariat agama namanya istihsan, dianggap bagus oleh sebagian ulama, boleh. An yaqula, dia ucapkan idza fa'ala sababahu nasiyan. Kalau dia kerjakan sebabnya itu adalah lupa, tambahin subhanalladzi la yashu wa la yanamu. Maha suci Tuhan yang tidak lupa dan tidak tidur. Atau dulu kita belajar subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Nah di sini di kitab takrirat dibalik subhanalladzi la yashu wa la yanamu. Jadi 2 kali sujudnya, bukan 1 kali. Nah ketika duduk antara 2 sujud bacanya apa? Sama bacanya, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afa'ni. Terakhir, faidatus sujudi sahwi, faedah dari sujud sahwi. Jabrul kholal al-waqi qablahu wal waqi ba'dahu wal waqi fihi. Wala yujbaru nafsahu. Faedah dari sujud sahwi adalah menambal yang rusak-rusak. Kholal, yang celah-celah. Yang kosong-kosong. Al-waqi, yang terjadi sebelumnya, sebelum sujud sahwi tadi. Macam-macam itu tadi udah disebutin. Yang lupa tasyahud, yang lupa kunut, yang lupa rakaat. Udah 2 apa 3? Kan suka begitu tuh. Ambil yang yakin, yang 2. Antar begitu mau salam sujud sahwi enggak? Sujud sahwi. Udah niat sujud sahwi. Aku niat sujud sahwi. Lupa. Assalamualaikum. Ya, udah salam. Kalau kalau jedanya nggak lama boleh kita sujud sahwi. Orang udah niat tadi, dengan catatan salamnya nggak dianggap tadi itu. Jadi menambal kekurangan-kekurangan yang terjadi sebelumnya dan yang terjadi sesudahnya dan yang terjadi di dalamnya, dan tidak menambal itu dirinya, maksudnya tidak menambal yang kekurangan tersebut, enggak. Kalau tadi itu yang rukun Fatihah nggak bisa ditambah sama sujud sahwi, harus ditambah rakaatnya. Jelas tuh. Kunut juga, nggak kerjain kunut, ya udah, nggak bisa menambal kunut. Orang dia nggak ngerjain sama yang ngerjain beda nggak? Beda. Nggak bisa menambah zat yang ditinggalkan tersebut. Wal hay'atu la yasjudu laqihi illa suratun kada afadahu Syekhuna Ahmad An-Nahrawi. Dan sunnah hayat tidak sujud karena melupakannya. Illa surata, kecuali bacaan surah. Menurut pendapat guru kita An-Nahrawi, kalau Imam Nahrawi bilang kalau ninggalin surat mesti sujud sahwi. Tapi kalau kita enggak, ninggalin surat boleh aja sudah hayat itu. Kalau Imam Nahrawi menyatakan kalau ente enggak baca surat itu sujud sahwi. Tapi jarang maghrib rakaat pertama kedua enggak baca surat, jarang enggak? Jarang. Nah atas pendapat itulah Imam Nahrawi menyatakan kalau ente lupa maghrib yang pertama dan kedua nggak baca surat, sujud sahwi. Coba cari isya, subuh, pernah nggak baca surat? Nggak ada. Atas dasar itulah sekalipun sunnah hayat surat bacaan Al-Quran, ketika dia lupa atau sengaja, maka dia disunahkan untuk sujud sahwi. Jelas tuh Pak tuh. Jadi bacaan surat-surat minimal 1 ayat. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.
Allahu Akbar boleh satu ayat. Alif Lam Mim Allahu Akbar boleh minimal 3 ayat. Satu surat yang sempurna lebih afdal daripada potongan surat. Satu surat yang sempurna lebih afdal daripada potongan surat. Dan yang tertib bacaan-bacaannya surat itu, saya ada kitabnya tuh, Manahijul Imdad Syekh Ihsan Al-Jampesi itu nyusun tuh. Subuh hari Minggu bacaannya hari Ahad tuh. Wassama amawatin wassama wat tariq at-tariq. Subuh Minggu tuh. Senin wasyamsi ama walaili idza yaghsha subuh. Selasa al-fajr sama la uqsimu bihadzal balad. Rabu subuh wadduha. Kemudian Kamis lam yakunil ladina kafaru dan wal adiyati dhabha. Kemudian Jumat subuh baca alif lam mim sajdah. Tuh. Dan hal ata alal insani hinum minad dahri lam syai'un lam yakun syai'an madhkura. Enggak hafal balik. Atau sabihis dan hal ataka hadisul ghasyah. Atau surah Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun. Kalau Jumatnya sama tuh bacaannya. Tadi alif lam mim sajdah atau dan rakaat kedua tadi hal ata alal insan. Kalau nggak hafal udah sabihis dan hal ataka hadisul ghasyah. Itu ada riwayat hadis sahihnya tuh di dalam kitab Misbahud Dulab ala Syarhi Bulughul Maram Asy-Syaikh Asy-Syaikh Muhajirin Amsari Muhammad Muhajirin Amsari itu ada tuh cantumin Jumat. Jadi kalau sholat Jumat jangan rasa sholat Isya. Jumat bacanya alam nasr alam taro. Sholat fardu Jumat rasanya rasa sholat Isya. Jadi udah yang dipakem aja sabih sama hal ataka. Maghribnya ada, Isyanya ada. Saya ada tuh fotokopiannya tuh dari habaib. Boleh juga tuh dibagiin nih. Malam Jumat kulhu maghrib. Kulhu aja maghrib. Subuh lagi bersafar kulhu aja. Itu bacaan-bacaan. Kira sih ikutin guru-guru ya, tinggal enak tinggal makan. Ini memang demannya sabih sama idaja. Ya udah itu aja. Sabih sama wal adiyat ya udah demennya itu aja, hafalan itu kan. Padahal ada subuh, ada aturan-aturan dia baca surat. Jadi tartib sesuai mushaf ya, dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Kecuali rakaat yang kedua suratnya lebih panjang. Nggak boleh lebih panjang daripada yang pertama. Contoh, rakaat pertama wal asri. Rakaat kedua jangan wailul. Itu menyalahi pakem kalau bahasa kita. Wal asri apa kulhu. Wailul sama alam taro. Kan rapi jadi enak kalau pakai ilmu. Semuanya juga. Dan jangan kebalik. Alam taro dulu baru alam nasroh. Alam nasroh dulu rakaat pertama baru wadduha. Berantakan deh semuanya. Sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidil ilman warzuqni fahman. Tanya masalah susah tadi. Mungkin ini hal yang penting ya. Mungkin juga jamaah juga ingin tahu. Pertama kali dikatakan tempatnya sujud sahwi adalah setelah at-tahiyat sebelum salam. Di pertama. Yang kedua, kita disunahkan sujud sahwi apabila meninggalkan rukun abad atau sunnah abad ya. Sunnah abad rukun. Ya. Yang saya pertanyakan ini, kita lupa rukun abad seperti baca Fatihah tadi. Ya. Untuk menambah rakaatnya
Sebelum. Iya, jadi rakaat yang pertama nggak dihitung dia. Nggak dihitung. Ya, langsung rakaat yang berikutnya disebut rakaat pertama, rakaat kedua dan rakaat ketiga kalau maghrib. Oke. Yang kedua, kita memang lupa umpamanya sholat maghrib, ya, sholat maghrib lupa atahiyat, ya, lupa atahiyat. Itu juga tempatnya pada saat sujud sahwi sebelum salam juga. Sebelum salam juga. Kalau rakaat kedua lupa tahiyat. Iya. Ya. Sebelum salam juga. Sebelum salam juga. Kalau kita sholat Johor ya, umpama Johor, kurang rakaat, udah ditambah sama makmum, subhanallah, tapi kita tetap gitu. Ya. Ya, itu nambahnya kapan? Langsung berdiri atau setelah Langsung berdiri. Langsung berdiri. Iya. Langsung berdiri. Langsung berdiri. Kalau imamnya tetap kurang, salam dia, kita berdiri makmum. Karena imam kurang, jangan ikutin yang kurang. Itu. Makmum lanjut, orang baru 3. Langsung ya. Terus juga ada lagi ya kasus kadang-kadang kita nih harusnya tahiyat pertama. Tapi kita dirinya udah tegak. Lanjut udah nggak boleh balik lagi. Nggak boleh balik lagi ya. Kecuali kalau kita baru 3/4 belum tegak ya. belum tegak, boleh balik lagi. Nah itu juga. Iya. Hal seperti itu juga perlu ya diketahui sama jamaah juga, karena hal seperti itu kadang bisa terjadi. Ya. Seperti itu. Jadi memang yang pertama, yang kedua tadi bahwa sujud sahwi itu kan sunnah. Ya. Berarti kalau sunnah tidak dikerjakan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan tadi penyempurna. Kata Sayyidina Abu Bakar, 4 hal yang bisa sempurna dengan 4 hal yang lain. Di antaranya adalah 2 kali sujud sahwi. Jadi dia hanya menambal kekurangan aja, nggak bisa menambal yang ditinggalkan itu. Jadi berarti kalau memang si imam nggak mau sujud sahwi, Nggak apa-apa udah. Terus yang terakhir apa tadi? Enggak ada. Lupa saya. Sebentar itu aja dulu deh. Mungkin masih ada pertanyaan. Tambahan kedudukan seorang makmum yang si imamnya sujud sahwi, si makmum batal sujud sahwi, batal sholatnya apa batal berjamaahnya? Batal sholatnya. Batal sholat. Iya. Adalah batalat sholatuhu, batal sholatnya. Gara-gara nggak ngikutin imam sujud sahwi. Wajib. Iya. Sujud sahwi hukumnya sunnah kecuali pada satu keadaan, yaitu makmum mengikuti sujud sahwi dengan imam. Kalau dia nggak sujud, main salam aja, batal sholatnya si makmum. Harus ulangi sholatnya. Kecuali dia niat mufarokoh, aku niat berpisah dari imam, itu lain lagi urusannya. Coba kalau niat munfarid kan mufarokoh, adanya dia doang yang tahu hatinya. Ya? Iya. Sholat Jumat begitu juga, sholat Jumat sama. Kan yang wajibnya 1 rakaat. Sholat Jumat tuh wajib diikutin sama imam. 2 rakaat berikutnya dia mau mufarokoh, silakan aja. Nanti sampai keterangan begitu tuh. Jadi banyak luas ilmu fikih. Ya, tapi jangan difatwakan ini, ada aja begitu. Banyak ilmu luas. Sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa rabbi 'allimna bil qawli. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa akrimna wa qina wa 'afina wa la tahrimna wa atina wa la tubarrina wa ardina wa ardana. Allahumma nas'aluka bihaqqi fa'udimata biha wa ba'da maniha. Iftah 'alaina wa awladina banatina wa tarbiyatina
وزادنا كل عارف وفقنا ويوم في الدين وعلمه للتأويل وأهلا وسهلا سبيل برحمتك يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله